Ketek berambut punya CCT. Daripada gabut, mending kita rakit PC. Karena di video kali ini kita bakalan rakit PC menggunakan casing yang unik ini dari Funtech dengan seri Cobalt CGX7. Dan dari awal kita bakalan dibantuin sama Tomo. Jadi Tomo bagian rakit dan aku bakal jelasin tentang beberapa komponen yang bakal dipasang di casing unik ini. Jadi casingnya kelihatan unik banget ya. Seperti kalian lihat, nggak kotak seperti biasanya. Jadi nanti bakalan dipasang motherboardnya miring kayak gini dan juga VGA-nya juga miring juga. Yang penting orangnya nggak miring. Jadi langsung aja Tomo masuk dan kok jatuh? Untuk komponen pertama yang kita gunakan di rakit PC kali ini adalah menggunakan motherboard dari MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi, yaitu sebuah motherboard dari MSI dan terbaru. Ini merupakan motherboard dengan seri chipsetnya Z590 dan sudah support dengan Core i9 sampai Core i9 generasi terbaru, yaitu generasi ke-11 ya. Generasi ke-11 untuk seri lengkapnya 11900K. Jadi seri K adalah seri overclock. Dan langsung aja dibuka untuk motherboardnya dan bakalan Tomo langsung pasang. Mungkin bisa ditidurin dulu untuk casingnya supaya lebih gampang. Dan kebetulan untuk rakit PC kali ini kita udah pasang duluan bagian power supply-nya. Kita menggunakan punya Seasonic, yaitu Seasonic 650 watt dengan sertifikasinya Gold dan belum modular kalau untuk power supply ini. Jadi 80 plus ya udahnya. Jadi efisiensi dayanya udah 90%. Oke, jadi untuk motherboardnya aku langsung serahkan ke Tomo supaya langsung dipasang dan aku jelasin untuk spesifikasi lengkap atau fitur lengkap dari motherboard ini. Jadi dari namanya yaitu MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi. Udah ketahuan kalau motherboard ini udah menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi-nya Wi-Fi terbaru yaitu Wi-Fi 6 AX210. Benar ya? AX210. Kemudian untuk Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth 5.2. Jadi Bluetooth-nya udah terbaru juga. Untuk konektivitas LAN-nya sudah 2,5G. Dan yang paling penting selain sudah support dengan Core i9 generasi terbaru, motherboard ini juga punya 17x60 DR VRM, 17x60 ampere DR MOS. Jadi artinya semakin banyak VRM yang dipunya dari motherboard bakalan semakin stabil juga daya yang disuplai dari power supply ke bagian prosesornya. Jadi lebih stabil dan juga yang pasti memaksimalkan kinerja dari prosesornya yang pasti ya. Lalu motherboard ini juga udah dilengkapi dengan PCIe generasi 4. Jadi di bagian sini bisa ditaruh 2 VGA, tapi kalau di video kali ini kita bakalan pakai satu slot aja untuk menaruh VGA-nya. Dan untuk VGA-nya kita simpen dulu karena VGA-nya ini termasuk VGA yang mahal ya. Jadi untuk port selanjutnya yang bakal kita bahas, port RAM-nya udah dual channel dengan slotnya 4. Jatuh nggak tuh. Jadi slotnya ada 4 slot dengan ukuran 4 DIMM. Lalu motherboard ini juga sudah dilengkapi dengan 3 slot M.2 yang memberikan kita keleluasaan untuk upgrade storage-nya. Jadi kita bakalan gunain SSD dengan form factor M.2. Dan selebihnya untuk seri MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi ini yang paling aku suka adalah desain heatsinknya. Jadi banyak banget heatsink yang menutupi beberapa komponen yang bakal menghasilkan panas. Jadi selain keren untuk desainnya, bakalan memaksimalkan untuk sistem coolingnya. Jadi bakalan bikin beberapa komponen yang panas tadi itu semakin dingin karena langsung ditempelin dengan heatsink yang desainnya selain keren juga fungsional pastinya. Kemudian di bagian tengah sini ada heatsink yang punya tulisan kayak Tomahawk. Jadi keren banget cuy. Dan ini dia prosesornya yaitu Core i9 generasi ke-11 yaitu 11900K yaitu seri overclock dengan base clock 3,5 GHz dan boost clocknya sampai 5,3 GHz dan punya 8 core dan 16 thread dan masih 14 nanometer dengan TDP 125 watt. Jadi langsung dibuka aja supaya langsung dipasang oleh Tomo. Jadi untuk masanya sangat simpel kayak gini aja. Dan ini dia prosesornya. Sangat biasa aja gitu loh. Untuk harga yang lumayan karena ini merupakan prosesor generasi terbaru ya, generasi ke-11 kalau kalian tahu.
Jadi langsung dipasang aja karena untuk form factor dari motherboardnya menggunakan soket LGA. Jadi jangan salah kalau kalian mau PC. Sekali lagi tetap aku ingetin jangan sampai salah, kalau mau rakit Intel ya harus beli motherboardnya Intel gitu. Kalau mau rakit AMD baru beli motherboardnya AMD lah bang. AMD. Jadi benar AM ya untuk serinya. Setelah prosesor terpasang, mungkin nanti bakalan pasang cooling dulu atau apa dulu terserah Tomo lah ya. Yang jelas aku ambilin untuk komponen selanjutnya yang penting. Untuk coolingnya kita menggunakan punya ROG Strix LC240 RGB White Edition, sebuah liquid cooler dengan radiator yang nggak terlalu besar. Ini ukurannya sekitar 240 mm aja. Kalau yang paling besar tuh ukurannya 320 mm. Untuk desain dari sistem cooling kali ini seneng banget, warnanya putih all white kayak gitu dengan logo ROG. Dan yang paling penting juga udah support Aura Sync yang pastinya kayaknya bisa dikoneksikan atau dihubungkan dengan bagian motherboardnya, karena motherboardnya tuh pakai MSI ya. Jadi punya MSI itu apa Tom? Polychrome ya? Bukan ya? MSI? Betul, MSI Mystic. Oke. Tomo belum pasang coolingnya dan langsung pasang SSD-nya. Kalau SSD-nya kita copotin punya komputer sebelah karena kita nggak ada stok SSD. Oke, untuk SSD-nya menggunakan punya XPG dengan form factor M.2 2280 untuk kapasitasnya 1 TB, untuk speed-nya sekitar 3000-an MHz. Untuk detailnya aku tulis di bagian sini ya teman-teman. Kita pasang beberapa komponen yang mudah dipasang dulu sebelum kita pasang komponen besar seperti VGA, kipas, dan lain-lain. Karena nanti kita bakalan ada PR tuh kabel manajemen. Untuk casing ini side panelnya, kedua buah side panelnya udah menggunakan tempered glass. Jadi aku ambilin dulu untuk tempered glassnya. Tempered glassnya juga berbentuk aneh kayak gini alias mengikuti dari bentuk casingnya. Jadi bagian belakang kita nggak bisa bohong kalau kita harus bener-bener rapiin untuk kabel manajemennya. Apalagi tantangan di video kali ini power supply-nya nggak menggunakan modular. Jadi kita ditantang untuk rapiin kabel manajemennya serapi mungkin ya, semaksimal mungkin yang penting. Karena bakal kelihatan dari bagian samping. Karena pakai tempered glass ya kan. Jadi sembari Tomo memasang heatsink dari SSD-nya untuk PCI Express dari motherboardnya ini udah generasi keempat dan punya bandwidth-nya sampai 64 GB per second. Udah cepet banget lah pokoknya. Oke, udah kepasang, jadi tinggal dirapiin aja, dikencengin dikit biar nggak goyang, imannya goyang gitu kan. Atau apa, kurang kepasang. Oke, jadi udah mantap, tinggal dikeletek aja bagian ini. Nah, keren banget. Jadi untuk kamera 2 udah fokus ya. Nah, sekarang kita mau pasang apa nih Tom? Terserah, aku ngikut aja. Oke. Sistem coolingnya menggunakan punya Asus seperti yang aku sebutkan tadi. Jadi mau dipasang langsung, coba dibuka dulu untuk water block-nya. Oke, silahkan. Dan pastanya di mana, guys? Guys, udah ada pastanya. Oke, jangan lupa ya pakai pasta yang bagus supaya nggak cepet kering. Nah, kita planning dulu untuk masang sistem coolingnya karena kayaknya ngepres banget bagian atasnya. Gimana? Bisakah? Coba kita bantu supaya cepat sini, awas. Nah, tantangannya saat memasang sistem coolingnya, kita harus copot bracket yang di bagian atas. Kita kirain tadi bagian bautnya bakal nyopot kayak sirip ini, ternyata enggak. Ini nggak bisa dicopot alias dipatri, dibaten kayak gini. Jadi kita harus nyopot bagian bracketnya ini dulu. Jadi nanti tinggal dipasang bagian atas, terus dibaut dari samping. Jadi ini dipasang bracketnya dulu ke bagian radiatornya. Oke. Kita copot motherboardnya dulu. Kenapa? Karena nggak cukup. Masa tadi nggak cukup? Cukup kayaknya. Coba. Tantangan saat merakit dengan casing yang aneh-aneh kayak gini, kita harusnya belajar dulu ya. Jadi kalau nggak belajar jadinya kayak gini, kita harus revisi. Revisinya tuh kita harus copot motherboardnya dulu supaya nggak cedera motherboardnya. Karena kena radiator dari coolingnya kurang cukup jadi untuk ruangnya. Yang pasti kita harus copot dulu motherboardnya, terus pasang lagi bagian radiatornya ke bagian atas dulu, baru pasang motherboardnya. Oke, kita timelapse saja ya. Kita nggak jadi pasang bagian coolingnya di atas ya, karena ternyata setelah kita cobain
tebel banget, jadi bakalan natap mentok ke bagian motherboardnya. Kasihan nanti motherboardnya cedera, jadi mending kita pasang di bagian depan untuk cooler atau radiator dari liquid cooling ini. Nah, karena bagian atas nggak bisa dipasang radiator ini, kita gantikan aja sama cooling atau kipas kayak gini yang ukurannya 120 mm. Kayaknya bakalan pas karena nggak terlalu lebar. Kalau dibanding ini memang 2 kali lipat lebih lebar daripada kipas ini. Jadi mending kita pasang aja ke bracketnya dan kita time lapse yang utama. Dan karena kita agak kesulitan teman-teman dalam pasang sistem coolingnya atau beberapa fan yang ada di atas, kemudian kita taruh bagian depan karena tadi kalau ini ditaruh radiatornya ditaruh di bagian atas gak cukup untuk motherboardnya. Jadi kita pindah-pindah dan sampai bikin wireless yang aku pasang di sini tadi habis baterainya. Jadi daripada suaranya nanti jauh dekat, mending kayak gini sekarang. Pakai mic, udah kayak pembawa acara tinju apa ya. Oke, jadi untuk coolingnya sekarang lagi dipasang untuk bagian water blocknya ke bagian prosesornya. Bakalan dipasang melintang kayak gitu. Jadi untuk pipa dari radiatornya bakalan bagusnya kayak gimana Tomo? Coba di otak-atik dulu, dicoba-coba dulu supaya mantep gitu kan. Selain muter-balikan fakta, biasanya muter-muter harapan pasangannya biasanya Tomo itu. Aduh, pencitraan nih depan kamera. Oke, jadi untuk soket 4 bautnya udah kepasang. Sekarang posisinya tinggal dikencengin aja. Tapi ada yang kelupaan kayaknya Tomo, karena apa ya? Cuman nyoba aja berarti ya. Oke, jadi laki-laki tuh gitu. Alasannya banyak gitu kan. Padahal udah jelas kelupaan gitu kan. Udah jelas kalau kelupaan memasang atau udah jelas, aku pindah sini ya biar kelihatan yang ngomong di mana. Jadi udah pasti kelupaan ngasih pastanya. Main pasang aja bagian water blocknya. Apa di tinggi gitu? Kenapa tuh Mas? Nggak bisa lepas ya? Pakai tang lah. Ini tang. Coba dibuka. Nggak jago gitu jepit. Atau bisa sering dijepit. Nah, diputar itu, tolong, bukan ditarik. Tang apa yang mesra? Mesra? Tang apa? Tangkan kumun dengan Wow. Selain jago rakit PC, Tomo ini jago gombal. Cuman biasanya kalau gombal itu dapat dot face ya. Atau ekspresi yang datar. Nah, kita pasang untuk kabel. Ini pasti kabel RGB ya. RGB dari bagian depan water blocknya supaya nyala-nyala gitu. Jangan lupa dipasang di soketnya. Coba dicocokin dulu. Kira-kira kayak gimana nih? Kan udah selesai. Coba dicoba dulu kayak gimana madepnya atau ngarah kemana dulu nih. Nah, oke. Setelah cocok ditaruh dulu, terus dipasangin pasta dulu. Untuk teknik pemasangan pastanya bakalan bikin apa nih Tom? X. Oke. Karena Tomo doyannya nonton film XXX, jadi bakalan bikin pastanya X. Jadi kayaknya kebanyakan tuh Tom. Udah Tom, kebanyakan itu Tom. Biar ada Bang. Oke. Jadi sebenarnya nggak harus banyak-banyak karena kalau di press tuh biasanya bakalan melebar dan lebar gitu. Melebar dan lebar kemana-mana. Jadi lebih baik yang pas aja, X-nya nggak terlalu banyak. Coba kalau lihat di sini itu masih kelihatan kok. Oke. Gimana, bisa atau butuh bantuan? Insya Allah bisa. Kelihatannya udah pas, tinggal dipasangin baut kayak gini, baut berukuran agak besar gini. Ini cuman di Asus ya kayak gini ya, ukurannya agak besar. Karena biasanya tuh nggak sebesar ini juga sih bro. Ini saya jadi asistennya Tomo sekarang ya, saya ngambilin barang aja.
Jadi kalau nyala enggaknya berarti tergantung tangannya Tomo ini ya, bukan tergantung saya. Dan sekarang Tomo lagi pasang 24 pin ke bagian motherboard. Jadi cukup simpel, mudah aja, tinggal dipasang ceklik gitu doang. Terus nanti kita bakal pasangin untuk bagian atasnya sini 8 pin dari prosesornya. Jadi komponen yang lagi kita pasang ini adalah bagian VGA-nya, karena VGA-nya kita menggunakan MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio. Jadi untuk kabel pin yang dibutuhkan adalah 16 pin, dan juga salutnya di sini juga udah dijual sepaket dengan VGA support karena beratnya sendiri lumayan ya untuk VGA ini, apalagi dengan dimensinya yang agak panjang sekitar 320 mm lebih gitu. Jadi posisi VGA-nya bakalan miring kayak gini. Nah, ini yang keren dari casing ini adalah bikin kita tuh bingung gitu. Nah, miring kayak gini seperti kalian lihat. VGA-nya udah kepasang. Jadi ini merupakan karya dari Tomo gitu. Jadi untuk video kali ini terima kasih Tomo sudah membantu ngerakit PC. Jadi untuk spesifikasi dari RTX 3070 8GB dari MSI ini punya speed itu 1830 MHz dan punya 5888 CUDA core. Sedangkan untuk arsitektur yang digunakan seperti 30 series yaitu menggunakan arsitektur Ampere, kemudian untuk speed memorinya 14 GB per second, dan untuk memori interface-nya adalah 256 bit. Jadi untuk maksimum video resolusinya adalah 7680 x 4320 atau 8K, 8K ini teman-teman. Slot yang dibutuhkan adalah PCIe dan kebetulan memang support banget untuk motherboardnya karena udah menggunakan PCI Express generasi keempat. Oke, jadilah PC yang lebih mirip anggota Decepticon ya ini. Mungkin kalian ada saran untuk namanya apa, karena lebih mirip dengan robot-robot kayak gitu ya. Dan warnanya juga solid, jadi warna RGB dari beberapa komponen jadi aksen, nggak terkesan norak atau kampungan. Terus cooling warna putihnya tuh bikin aksen warna yang tegas meski waktu komputer nggak menyala. Cuman karena di sini kita ngerubah di bagian power supply karena yang merek Seasonic ternyata ada trouble, bikin sedikit lebih rapi untuk kabel manajemennya. Nah, buat performanya bakalan kita bikin di video yang berbeda, jadi pastikan kalian subscribe untuk support kita terus. Jangan lupa like jika suka videonya, dislike jika kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.